Saya berada di salah satu toilet di gedung DPD RI. Di gedung ini ada hajatan besar untuk merenovasi 90-an kamar toilet. Ini belum lagi interiornya ya. Sampai memakan dana 4,8 M. Itu hanya toiletnya. Belum lagi ruangan DPD-nya belasan miliar. Nah, rame ini publik ini. Tapi sebenarnya seperti apa sih? Sebenarnya yang heboh dua ya. Ada renovasi ruang anggota DPD RI. Oh, yang keseluruhan? Iya, ada dua. Ya. Renovasi ruang anggota itu nilainya sekitar 14,4 Ya. untuk konstruksinya, dan toilet ini 4,8 M. Ya. Nah, jadi begini Pak, ini sebenarnya sebuah proses yang amat panjang. Ada 4 hal sebenarnya. Yang pertama analisis kebutuhan. Yang kedua analisis kelayakan. Yang ketiga analisis perencanaan penganggaran, dan keempat analisis pelaksanaan. Ini adalah gedung yang ditempati oleh anggota DPD RI saat ini adalah ini gedung MPR. Ditempati 2004. Ya, berarti lebih kurang 20 tahun. Sudah 20 tahun Lebih kurang ya. Nah, selama 20 tahun itu bangunan ini belum ada kita lakukan perbaikan gitu loh. Sama sekali Pak ya? Sama sekali. Kalaupun ada ya rehab kecil, tapi untuk memang merehab untuk semua itu belum ada. Anggota banyak yang mungkin memberikan masukan ke sekjen, ini gimana sih ruang kita kok seperti ini? Nah, ini bagaimana ruang rapat seperti ini? Berarti tidak ujuk-ujuk nilai itu keluar ya Pak? Nah, tunggu dulu, untuk nilai lain dulu. Ini biar tahu dulu kondisi existingnya seperti apa sih gedung ini. Kemudian di tahun 2019 kami dari Kesekjenan mengajukan 2019. Waktu itu belum direspon kan, karena memang mungkin belum terlalu ini. Kemudian baru di tahun 2020 kami dari Kesekjenan, dari Bapak Sekjen, kemudian kami dari dari ke bawahnya membuat analisis kelayakan. Kita berkirim surat tahun 2020 ke Kementerian PUPR. Kemudian PUPR menjawab surat kita bahwa ini memang perlu dan layak untuk diperbaiki. Bahwa berdasarkan analisis maka dibutuhkan biaya untuk rehab ini seperti renovasi ruang kerja anggota DPD Tower A seluas 6.720 meter persegi di 4 lantai. 4 lantai. Kita punya 4 lantai. Jadi kan kita punya provinsi 34. Satu provinsi itu diwakili oleh 4 anggota. Iya. 4 kali 34 kita punya 136 anggota. Di 4 lantai. Jadi punya 4 jadi kita bagi untuk tempatnya itu di 4 lantai tersebut. Siap. Secara volume 6.720 meter persegi. Nah, ini berupa penggantian langit-langit, dinding, lantai, utilitas, finishing, dan bahkan sekarang kita bukan hanya ini, kita masukin juga MEP-nya, mechanical, electrical, plumbing. Sekarang kita lihat ini gedung DPD untuk provinsi dari Jawa Timur. Ya. Ada 4 anggota di sini. Di sini bukan hanya ruang anggota DPD, tapi ada ruang staf pendukung. Ya. Oke, kita ada di ruangannya Pak Ketua DPD RI. Ini ketuanya senator ini, Pak Lanyala Mataliti sama Pak Ahmad Nawardi. Nah, ini kebetulan berseberangan ya, jejer. Monggo Pak, dijelaskan. Ya, ini ruang Pak Ketua ini ya. ruangnya Pak Ketua. Ini ruangannya Pak Nawardi. Di depan ini ruang adalah staf pendukung beliau. Ada staf ahli, ada staf administrasi, ada ajudan gitu ya. Banyak, ini rame biasanya ya. Kebetulan ini ruangannya Pak Ketua kita. Nah, ini akan kita renovasi. Yang pertama itu adalah plafonnya ini. Ini plafon ini kalau hari hujan ini udah bocor. Dan juga ini udah kayak kerupuk gitu Pak. Ya, plafon. Kemudian ini dinding udah banyak kelupas. Nah, ini udah yang kelupas, ini udah kusam, udah lama. Terus di lantai juga mau kita treatment lagi. Tadinya hitungannya mau diganti, tetapi karena nggak cukup, anggarannya mungkin ini kita treatment yang rusak-rusak kita tambal saja dengan baik. Ini juga kita ganti pintu-pintu, kita perbaiki semuanya. Nah, kita lihat ya, ini ruang dari Kalteng ya. Ini ruangannya Pak Agustin Teras Narang dan 3 anggota dari Kalteng lainnya. Nih kita lihat nih Pak. Nah, ini udah bocor, ini hampir semuanya udah bocor, ini udah beberapa kali ganti nih ya. Itu karena bocornya itu menanggaling karena
udah terlalu banyak air turun, jadi ada lubang di situ dan nggak bisa diperbaiki ya. Akhirnya kita bikin selang untuk mengatasi air keluar. Kita sekarang menuju ke Sekarang kita menuju toilet dulu. Ini udah lama nggak pernah ini udah lepas. Jadi nggak bisa digunakan. Ini kan otomatis nih, otomatis. Jadi nggak bisa karena otomatis. Akhirnya anggota bawa ini nih, bawa ini atau bawa ini. Tahu kan itu fungsinya apa? Tahu kan? Nyiram. Bawa ini. Bawa ini. Karena ini kan masih bagus sebenarnya. Iya. Ini nih. Tapi karena yang rusak itu di dalam, kita bongkar lagi. Karena Jadi tidak semata-mata sekali lagi ya yang kayak Iya. tadi Pak ya. Tidak semata-mata hanya membeli urinoirnya aja misalnya, tapi juga membongkar. Memasang, sudah itu kan. Kemudian nanti juga membersihkan semua ini yang udah rusak-rusak, bocor-bocor semuanya kan kita treatment semua ini. Kayak gini nih, udah rusak. Nah, kalau ini udah rusak semua nih alatnya udah. Satu ketemu Pak di atas Pak nih. Ya kayak gini nih. Kayak gini nih. Kan ini harus dirubah, Pak. Lihatnya tuh Pak, tuh udah kuning-kuning, udah kusam kayak gitu. Nah tuh. Ya. Kalau tadi di toilet laki-laki, sekarang di toilet perempuan. Ini Pak Karum mau ngajakin kita nih. Gimana Pak? Baca ini. Oh Mak, ini Mak, lihat nih. Sudah lama Sementara tidak bisa Ini digunakan. karena kami disindir sebenarnya oleh para teman-teman Pak. Ini rusaknya udah lama, tapi kok nggak pernah bisa digunakan. Lihat, kita lihat di sini nih. Nah, Pak, sebelum itu Pak, pertanyaannya kenapa sudah lama nggak diperbaiki Pak? Ya kan ada uangnya, kan berpikir harus ada anggarannya. Nanti heboh lagi. Itu bos, harus ada anggarannya, nggak bisa langsung di. Oke. Iya, oke. Gimana Pak? Ini nih, ini nggak bisa digunakan, ini bau banget. Ini ditutup pakai. Lihat nih. Mohon maaf. Nah, ini nggak bisa digunakan ini sama sekali. sampai ditutup tempat sampah. Iya, tempat. Ini melalui bau biasanya di sini kencang. Karena airnya nggak bisa udah mampet di bawah. Ini airnya mampet sehingga ibu-ibu sering protes ke kami. Kok baunya bau sekali? Ternyata ini baunya ya pesing bau itulah bau kotoran bau septic tank lah, bau septic tank. Ya ini. Jadi ini udah nggak bisa dipakai. Jadi kita harus bongkar, harus gali, karena ini udah mampet di bawah di tanah. Salurannya itu udah mampet. 20 tahun nggak pernah diapa-apain. Ini sekarang lagi dikerjakan oleh konsultan perencananya. Kita minta ya yang penting kita harus pembuangan itu dulu. Yang plumbingnya itu yang penting, yang jangan ya kalau penting kita tren pertama itu plumbing saluran-saluran itu nggak ada lagi yang bocor, nggak ada lagi yang menetes-netes. Ini kan ditambal-tambal semua tuh Pak tuh. Di belakang-belakang itu air menetes bocor ini. Ini kan setiap sebentar teman-teman cleaning kan membersihkan terus nih air yang keluar. Yang penting struktur itu dulu. Yang kedua nanti baru kita gunakan untuk kenyamanan daripada interiornya. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen, Formapi, Lucius Karus menilai kritik publik atas rencana renovasi Gedung Dewan Perwakilan Daerah atau DPD tidak semata-mata persoalan pendanaan, tapi ada yang lebih esensial dari itu. DPD akan merenovasi ruangan anggotanya, termasuk toiletnya. Menurut Bung Lucius gimana? Ya, saya kira kalau terkait renovasi proyek-proyek pembangunan yang ada di kompleks parlemen itu sih bukan hal yang mengejutkan gitu ya. Kita selalu dan sering sekali mendengar ada proyek-proyek yang diusulkan baik oleh DPD maupun DPR yang kemudian ramai dibicarakan oleh publik gitu ya. Jadi usulan terkait dengan renovasi perbaikan ini dan itu di DPD dan DPR itu sih saban tahun selalu terdengar gitu ya. Bukan hal baru. Ya. Yang barunya kali ini karena selama ini kita jarang sekali berbicara tentang DPD, lalu muncul tiba-tiba mau merenovasi toiletnya gitu ya. Itu yang luar biasa saya kira gitu ya. DPD yang kita tidak pernah dengar bikin apa, buat apa gitu ya. Tiba-tiba kemudian ingin merenovasi ruang kerja mereka, ingin merenovasi toilet mereka. Hal-hal yang saya kira tentu perlu gitu ya disediakan bagi para pejabat kita gitu ya, fasilitas yang baik, ruang kerja yang baik gitu ya. Tapi poin kita sebuah lembaga
yang diberikan amanat oleh undang-undang untuk melakukan sesuatu, tapi kalau apa yang mereka lakukan itu tidak pernah terdengar hasilnya, lalu kemudian kritik muncul saat mereka kemudian menginginkan fasilitas yang lebih baik. Jadi artinya seperti tiba-tiba saja ada 14 miliar yang dianggarkan. Betul. Itu yang membuat kita sebagai publik itu kaget gitu. Betul, ya. Saya kira itu tiba-tiba saja muncul anggaran 14 miliar untuk merenovasi ruang kerja, lalu merenovasi toilet 4,8 miliar gitu ya. Itu tiba-tiba muncul tanpa pernah kita tahu selama ini fasilitas-fasilitas itu apakah sudah dimaksimalkan untuk kerjaan DPD gitu ya. Tapi Kan ada mestinya kalau kedengaran mereka melakukan sesuatu selama ini, artinya ada alasan toilet-toilet itu rusak, ada alasan ruang kerja mereka rusak. Sering digunakan, Ya, betul. Tapi kalau kita tidak pernah mendengar mereka melakukan apa, tiba-tiba toiletnya rusak, tiba-tiba ruang kerja rusak, jangan-jangan bukan karena proses alami, gitu ya, barang-barang itu rusak. Jangan-jangan ada kebutuhan dari sebagian orang atau sebagian kelompok orang, gitu ya, yang merasa bahwa kalau sepi-sepi saja kita nggak pernah bisa kerjain proyek, kita nggak pernah bisa dapetin proyek ini ya. Oke, lebih baik daripada kita sepi-sepi saja, mari kita hancurkan misalnya toilet-toilet yang ada. dari informasi yang kita dapat itu 20-an tahun belum pernah direnovasi. Kalau gitu gimana? Saya kira harus di cross check gitu ya. Setahu saya ada biaya perawatan yang juga tidak kecil gitu, yang dianggarkan pada setiap tahun gitu, di setiap APBN gitu ya, untuk perawatan fasilitas DPR atau DPD gitu ya. Sehingga kita misalnya atau mendengar dari cerita mereka tadi gitu ya, bahwa selama ini misalnya ada kerusakan di urinoir misalnya langsung diperbaiki, itu pakai biaya perawatan gitu ya. Selama ini ya Bung maksudnya? Betul. Selama ini, oke. Hampir setiap tahun saya kira gitu ya, karena tidak mungkin juga DPD membiarkan begitu saja selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan sebuah toilet rusak gitu ya, tidak bisa digunakan gitu ya. Kan faktanya hampir silih berganti barang-barang itu bisa dipakai juga gitu ya. Jadi ada biaya atau ada anggaran yang selalu bisa digunakan untuk memperbaiki fasilitas yang rusak gitu ya. Ini banyak kasus sudah dianggarkan, sudah dicek, kemudian apakah masih ada koreksi hal-hal semacam ini, Bung? Ya saya kira selalu mungkin, karena kita tahu betul DPD, DPR itu lembaga publik gitu ya. DPR wakil rakyat, DPD itu adalah wakil daerah gitu ya. Apapun yang kemudian mereka lakukan baik sebagai pribadi, sebagai politisi maupun sebagai lembaga itu selalu menjadi sorotan publik. Kenapa kemudian hal remeh-temeh mestinya itu renovasi toilet atau perbaikan toilet gitu ya, itu jadi perbincangan publik ya. Itu karena DPD sebagai lembaga perwakilan daerah gitu ya, lembaga publik gitu ya, pada saat ini mengajukan anggaran untuk renovasi toilet mereka gitu ya. Karena DPD sebagai lembaga publik itu jadi proyek sekecil apapun itu dipertanyakan oleh publik gitu ya. Minimal kemudian apa sih relevansinya perbaikan-perbaikan itu dilakukan jika kemudian kita tidak pernah mendapatkan timbal balik berupa kinerja ya, berupa kinerja gitulah ya dari lembaga itu untuk kepentingan daerah gitu ya. DPD dihadirkan secara khusus dalam konstelasi politik kita untuk memastikan aspirasi daerah itu tersampaikan dan diperjuangkan di pusat gitu ya. Kan itu saja yang kita perlu pertanyakan, apakah selama ini aspirasi daerah, persoalan-persoalan daerah muncul ke ruang publik di jagat nasional dari mulut anggota DPD. Nah, Ya? oke. Dalam amatan Formapi, DPD ini kira-kira 1 sampai 10 efektif dinilai berapa sih? Saya kira 4 sih. Mungkin banget, kencang banget. Mungkin untuk tidak mengatakan 1 gitu ya. Ada unsur kemanusiaan lalu memberi nilai 4 gitu ya. Mungkin bukan salah anggota DPD yang ada sekarang gitu ya, tapi salah konstelasi ketatanegaraan sejak awal yang mendesain sebuah lembaga tanpa kemudian memperhitungkan efeknya, dampaknya gitu. Jadi bentuk lembaga tapi fungsinya diberikan secara tanggung gitu ya. Ini publik perlu tahu, memang DPD itu tidak macan kertas atau nggak ada, gimana sih? Ya, desain konstitusi kasarnya ini macan kertas gitu ya. Jadi ada lembaga punya kantor gitu ya, punya orang-orangnya,
dipilih secara langsung oleh rakyat setiap 5 tahun gitu, ramai gitu kampanyenya. Tapi kemudian undang-undang hanya membatasi mereka untuk kemudian misalnya membahas RUU itu sampai pada tahap pembahasan saja gitu. Jadi mereka tidak punya kuasa lagi untuk menentukan RUU itu layak untuk disahkan atau tidak gitu. Jadi tahap paripurna itu DPD tidak diberikan ruang lagi. Jadi lembaga ini seperti LSM gitu ya, seperti apapun. Kalau LSM mungkin masih punya power gitu ya. Saya masih bisa ngomong seperti ini dan mereka masih bisa marah gitu ya. Tapi kalau DPD saya kira sih ya mereka seperti lembaga penelitian gitu ya, banyak sekali studinya tapi kemudian jadi tumpul karena tidak ada pintu keluar yang sah gitu ya, yang membuat mereka kemudian merasa bahwa ada gunanya punya lembaga DPD gitu ya, karena misalnya urusan terkait dengan daerah itu bisa diputuskan sendiri oleh DPD atau minimal mereka punya andil saat proses mengambil keputusan akhir di DPR gitu ya.